Yang menarik dari saham ini terus diakumulasi oleh bandar, baik asing maupun lokal. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan membahas suatu emiten yang sangat banyak diperbincangkan di kalangan investor maupun trader. Saham ini sangat memberikan pengalaman yang berharga bagi para senior-senior dahulunya yang pernah bertransaksi di tahun 2008. Bagaimana kelanjutan dari kinerja saham ini sejak dimiliki oleh pengendali yang baru? Mari kita simak ulasannya. Yang pertama kita bahas dari segi teknikal dahulu. Saham Bumi hari ini ditutup di zona hijau. Sepertinya menyentuh resisten terdekatnya, kemudian turun kembali. Akan tetapi masih dalam fase uptrend karena masih di atas MA 200-nya. Yang menarik dari saham ini terus diakumulasi oleh bandar, baik asing maupun lokal, yang kalau kita lihat sejak bulan Oktober kemarin terlihat akumulasi dengan nilai 1,9 triliun dilakukan oleh broker FZAK-CS. Hanya saja dari sisi volume kelihatan mengecil, dan dari sisi stokastik sudah terjadi golden cross dan mengarah ke atas. Garis MACD masih berada di bawah. Terlihat dari grafik apabila saham Bumi ini menembus resisten terdekatnya, maka teman-teman bisa mulai untuk mengoleksi saham ini dengan resisten terdekat di angka 196. Dan teman-teman bisa juga mempersiapkan stop loss apabila dia turun di bawah MA 200. Dari sisi fundamental, di tahun 2022 ini net income perusahaan membukukan pendapatan yang cukup baik, diperkirakan sebesar 7,4 triliun, lebih baik dibanding tahun 2021, bahkan lebih baik daripada tahun 2020. Kapitalisasi saham ini tergolong cukup besar, senilai 50 triliun. Dari sisi neraca keuangan, kas yang dimiliki sebesar 6 triliun, akan tetapi total hutang masih sebesar 20,8 triliun. Dari sisi arus kas operasi, saham ini membukukan pendapatan 1,4 triliun, akan tetapi dari sisi financing atau biasanya perusahaan berutang senilai 5,4 triliun, lebih besar hutang dibanding uang yang masuk ke perusahaan. Dari sisi valuasi masih belum tercermin ya, karena PBV-nya masih minus 2,4 kalinya, sedangkan di PER-nya masih 7 kalinya. PER ini tergolong cukup murah karena di tahun 2022 ini membukukan pendapatan positif yang cukup besar. Saham ini tetap terus diakumulasi oleh pihak asing. Apakah di tahun 2023 ini saham Bumi ini akan benar-benar membagikan dividen sehingga bandar terus mengakumulasi saham ini? Kalau kita lihat dari sisi pemegang saham, posisi saham ini terlihat terus dipegang oleh asing sejak bulan Juni kemarin.
Pemegang terbesar yaitu Meg Energy Hong Kong Limited sebanyak 45%. Kalau kita lihat dari pendapatan yang diperoleh saham Bumi ini, apakah nantinya akan bisa membagikan dividen? Dari grafik selama lebih kurang 12 tahun, pendapatan terbesar di tahun 2010 sampai 2014, kemudian mulai menghasilkan pendapatan kembali dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Terlihat di sini dari laba bersih sudah mulai membukukan positif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apakah dengan laba ini saham Bumi ini dapat membagikan dividen di tahun 2023 ini? Coba kita cek dulu di arus kas perusahaan ini. Dari sisi arus kas terlihat membukukan positif dari tahun 2010 sampai 2014. Kemudian 2019 dari 2020 sampai 2022 ini masih terlihat negatif ya. Nah, di sini kelihatan yang membukukan positif adalah dari arus kas financing, atau bisa jadi perusahaan ini mungkin mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan untuk membagikan dividen. Adanya berita saham Bumi ini dikatakan membagi dividen karena disebutkan dalam berita bahwa di tahun 2020 ini saham Bumi akan terbebas dari hutang karena adanya konversi obligasi wajib dengan melakukan private placement yang dilakukan oleh China Invest Corporation. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan adanya arus kas dari pendanaan tadi, kemungkinan dividen dibagikan di tahun 2003 ini berasal dari arus kas tersebut. Dan seluruh utang yang ada di saham Bumi ini kemudian dikonversi menjadi saham yang dimiliki oleh China Invest Corporation. Demikianlah analisa singkat saham Bumi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Ini bukan merupakan ajakan rekomendasi jual beli. Mohon dianalisa kembali. Terima kasih dan tunggu video selanjutnya.